Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdurrahman SEMAK selaku pengampu mata kuliah Kewirausahaan di Manajemen S1 PJJ Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, saya Ferdinanda Rama Aditya Wahyono dengan NIM 250 20 10 20 842. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan aktivitas penjualan produk dengan studi kasus saya, keripik pisang coklat yang saya buat sekaligus saya rancang bersama pasangan saya untuk dijual belikan di sekitar lingkungan saya. Saya akan lanjutkan dalam materi presentasi kali ini. Di sini terdapat executive summary atau ringkasan eksekutif. 80% maaf 80 kemasan terjual dengan target itu 60 sebelumnya, yaitu sejumlah 133% dari target dengan total omset yaitu 1,2 juta dengan 15.000 sebagai harga jual, laku 80 dengan gross margin adalah 40% dari 15.000 rupiah. Dengan demikian terdapat laba kotor sejumlah 480.000 rupiah dengan kanal promosi itu 3, WhatsApp, Instagram, dan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Di sini kita bisa lihat terdapat gambaran umum penjualan keripik pisang coklat selama 2 pekan 1 sampai 14 Agustus berhasil melampaui target yaitu 80 kemasan target terjual dari 60 kemasan itu sendiri atau sejumlah 133% menghasilkan omset 1,2 juta dengan laba kotor sejumlah 480.000 rupiah. Keberhasilan ini ditopang oleh strategi dengan harga terjangkau 15.000 per kemasan, promosi berbasis relasi, WhatsApp, pre-order, ataupun word of mouth, serta value proposition yang mudah dipahami konsumen. Laporan ini menganalisis kinerja penjualan menggunakan kerangka kewirausahaan, yaitu bisnis model canvas, marketing mix, or 4P, STP, SWOT, dan analisis keuangan, unit economics, BEP, dan ROI untuk menilai kelayakan dan arah pengembangan usaha ke depannya. Aspek pertama yaitu adalah produk overview. Produknya adalah keripik pisang renyah berlapis coklat 100 gram per kemasan dengan varian coklat original standing pouch praktis dengan harga jual Rp15.000 per kemasan. Keunggulannya adalah rasa manis, renyah, kemasan praktis, mudah dibawa, harga sangat-sangat terjangkau untuk segmen muda, cocok untuk camilan harian, mudah dipasarkan secara online. Value proposition-nya adalah camilan renyah dengan rasa coklat yang kuat, harga ramah di kantong, dan pemesanan mudah via WhatsApp. Misalnya saya open PO begitu, produknya fresh dan personal, bukan pabrikan massal. Jadi keripiknya dibuat dari scratch, pisang dengan eh, kualitas yang kita pilih dan lapisan coklat yang juga kita pilih dibalik untuk menekan BEP, untuk menekan bisnis operational cost, itu juga kita pertimbangkan kepada value-nya, kepada teman-teman penerima manfaat. Apakah enak, apakah tidak, itulah yang akan menjadi value dari keripik pisang berlapis coklat ini. Yang pertama, pisang renyah, harga murah, dan rasa wah merupakan slogan kami untuk memasarkan bisnis pisang berlapis coklat ini, keripik pisang berlapis coklat ini. Fokus utama adalah kombinasi rasa, harga, kemasan, dan kemudahan pemesanan. Di sini saya sedikit menjelaskan kenapa kita memilih berlapis coklat. Karena coklat merupakan rasa yang sangat amat enak. Pertama enak, yang kedua itu sangat familiar untuk teman-teman, khususnya di lingkungan saya. Tidak seperti matcha ataupun yang lain sebagainya kita pilih karena pertimbangan segmentasinya yang cukup beragam, sehingga yang umum itu apa ya? Jadi yang umum saya ambil adalah coklat. Kalau keripik pisang biasa itu biasa, keripik pisang apa ya yang tidak biasa, yaitu kami lapisi dengan coklat. Sehingga dalam hal ini keripik pisang coklat ini bisa menjadikan bisnis usaha yang cukup menjanjikan ke depannya
Namun, juga kita tidak boleh menutup kemungkinan dengan tren-tren yang ada ataupun dengan market-market yang beredar di pasaran sekarang. Bisa jadi kemungkinan di hari yang akan datang atau di masa yang akan datang, kita akan mempertimbangkan menambah rasa. Dalam hal ini bisa menambah rasa dengan krim-krim yang ada dan ataupun kita bisa mix produk, misalnya pisang dengan es krim dan lain sebagainya apabila memang kita perjualbelikan secara masif. Selanjutnya, kita akan beralih ke aspek kewirausahaan dengan bisnis model kanvas. Di sini kita akan mencoba menganalisis bisnis pisang coklat. Maaf, keripik pisang berlapis coklat ini dalam model bisnis kanvas. Di sini ada key partners yaitu pemasok pisang dan coklat, jasa cetak kemasan dan reseller atau kita bisa titip jual ke kantin, kafe, dan ataupun ke sekolah-sekolah dan ataupun ke CFD. Jadi Car Free Day itu merupakan tempat yang sangat baik untuk menjajakan produk-produk, khususnya produk-produk UMKM yang baru baru tumbuh di sekarang ini sehingga bisa menjadi salah satu market yang kita sasar juga. Key activitiesnya produksi pisang, pemasarannya secara digital, distribusi dan pengantaran. Key resourcesnya yaitu resep dan kualitas rasa itu harus sangat dipertahankan karena di sini umpan balik dari keripik pisang ini tidak hanya penasaran, tapi menjadikan konsumen menjadi pelanggan. Resep dan kualitas rasa, akun WA dan IG masih di sini masih open PO dari IG pribadi, jadi belum ada IG untuk pemesanan secara global. Jaringan pertemanan ini sangat kuat. Kita menjajaki oleh teman-teman kami menawarkan satu persatu dan alhamdulillahnya cocok di teman-teman yang kita hubungi dan mencoba value apa namanya keripik pisang coklat dari kami. Value proportionnya camilan renyah rasa coklat kuat, harganya terjangkau Rp15.000, kemasan praktis di bawah, fresh dan personal bukan pabrikan, jadi memberikan cita rasa yang berbeda dengan keripik-keripik pisang lainnya sehingga itu juga menjadi nilai jual yang akan kita tonjolkan selanjutnya. Di sini kita akan lihat juga dari sisi customer relationships, channels, dan customer segments. Mohon maaf. Customer relationships, kita bisa dari WA, rekomendasi dari teman, follow up atas repeat, seperti yang saya sampaikan di key activities dan resources tadi, bahwa kita tidak hanya memburu orang yang penasaran rasa keripik coklat pisang kami, tapi kita memburu pelanggan repeat order itu memberikan manfaat ataupun memberikan faedah dalam hal bisnis ini sangat tinggi. Tidak hanya yang penasaran, tapi yang merasakan dan menjadikan keripik pisang ini camilan andalannya juga merupakan hal yang sangat kita tuju. Nah, di sini ada customer segment, ada pelajar dan mahasiswa, pekerja muda di sekitar usia 18 sampai dengan 18 sampai dengan 30 tahun, konsumen sekitar kampus, dan daya beli rendah ke menengah karena harganya masih 15.000 tanpa embel-embel kekinian dan lain sebagainya. Keripik pisang merupakan camilan yang sangat aman bagi teman-teman muda dewasa sekarang ini. Dan channelsnya dalam hal ini juga ada WhatsApp, ada Instagram, ada word of mouth. Di sini juga bisa dari mulut ke mulut, bisa titip jual ke kantin dan lain sebagainya. Cost structure-nya di sini bahan baku ataupun HPP-nya dari coklat dan pisang yang kita buat itu sekitar 9.000 per kemasan kami hitung. Kemasan dan label, biaya promosi dan transportasi merupakan hal yang lain. Sehingga penjualan satunya penjualan satuannya itu 15.000 per kemasan. Apabila ada bundling, ini adalah revenue streams-nya kita. Dua pieces 28.000 menaikkan nilai transaksi juga sehingga di sini bisa menjadikan kita memberikan value yang lebih kepada pelanggan, namun kita juga tidak memberi apa namanya kita tidak mendapatkan suatu impact yang cukup cukup berat di keuangan kita karena hanya memangkas sekitar Rp1.000 per kemasan saja.
Selanjutnya kita ke marketing mix, product price place dan promotions. Produk kita keripik pisang coklat sejumlah 100 gram, variannya coklat original, kemasannya standing pouch praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau teman-teman tahu itu ada zipnya seperti itu. Nah, zip inilah yang menjaga kualitas pisang agar tetap renyah, agar tetap nyaman dan enak untuk dimakan di selanjutnya kemudian hari. Nah, kemasan standing pouch ini juga memberikan tampilan yang lebih menggugah selera karena bisa dipasarkan misalnya di CFD kita memberikan meja standing standing table seperti itu kita jejer-jejer atau kita susun sedemikian rupa sehingga melihat oh ini apa keripik pisang berlapis coklat di bayangan kita aja keripik pisang udah enak apalagi dikasih coklat. Itulah yang ingin kita sasar dari teman-teman muda dewasa di lingkungan sekitar saya. Nah, varian coklat original, kemasan pouch, dan fokus konsistensi dan kerenyahan. Konsistensi rasa, kualitas coklatnya kita harus pertahankan, memberikan yang sama, dan kerenyahannya. Jadi kita tidak melakukan produksi yang massal sehingga hanya misalnya satu hari itu maksimal mungkin di sekitar 10 sampai dengan 15 sehingga menjaga kualitas dari keripik pisang itu sendiri agar masih renyah dan masih sangat enak untuk dikonsumsi pada hari itu. Dalam price itu sendiri 15.000 per kemasan, bundling 2 pieces itu 28.000, strategi harga penetrasinya sehingga masih sangat terjangkau. Nah, margin kontribusinya sekitar 6.000 rupiah ataupun 40% per kemasan. Place kita penjualannya bisa via WA, via Instagram, dan ataupun pengantaran area di tempat-tempat yang bisa terjangkau dengan mudah. Misalnya di kota saya Purworejo, jadi hanya di sekitar Purworejo kota kita bisa COD dan ataupun kita antar sehingga bisa menjadikan value lebih dari teman-teman penerima manfaat ataupun konsumen. Nah, rencana jaringan reseller atau affiliate ini adalah proyeksi besar kami yang masih kami jajaki apakah bisa untuk ke arah sana ataupun belum, sehingga kita bisa menjadikan bisnis ini bisnis yang sustainable. Nah, bisa dititip juga di kantin dan ataupun kafe sehingga menjadikan value yang bertambah dan ataupun rincian penjualan yang akan bertambah lebih tinggi. Promotion status WhatsApp, broadcast, konten foto, testimoni promo, word of mouth, rekomendasi teman dan promo bundling untuk mendorong pembelian. Selanjutnya di sini ada segmenting atau targeting consumer profile demografisnya itu di sekitar 17 sampai 30 tahun seperti yang saya jelaskan tadi di usia remaja dewasa sehingga statusnya masih di sekitar pelajar, mahasiswa dan ataupun pekerja muda. Lokasinya di sekitar kampus, tempat kerja dengan daya beli menengah ke rendah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya daya beli yang menengah ke rendah adalah tingkat ekonominya yang 15.000 itu apakah willing untuk men-spend dari uangnya 15.000 untuk memberi keripik coklat pisang, keripik pisang coklat, apakah untuk yang lain? Nah, di sini segmentingnya saya rasa sudah cukup baik karena 15.000 rupiah untuk cemilan keripik pisang itu cukup cukup normal dan di sini kita menambah value yaitu dengan berlapis coklat sehingga dalam hal ini keripik pisang coklat ini bisa memberikan value yang lebih tanpa menambah beban ekonomi kepada konsumen yang lebih tinggi lagi. Psikografisnya suka cemilan praktis, sensitif terhadap harga, tertarik akan ada promo dan aktif di media sosial. Nah, cenderung ikut rekomendasi teman ini merupakan satu poin yang cukup penting karena word of mouth itu sendiri bisa menyebabkan snowball value yang sangat tinggi di sini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apabila satu teman suka dengan produk kita, teman tersebut akan menceritakan kepada teman-teman yang lainnya yang memberikan value yang lebih, yang memberikan suatu manfaat yang lebih khususnya bagi bisnis saya pribadi, sehingga dalam hal ini menyebabkan dalam pemasarannya itu akan menjadi lebih mudah.
Nah, kebutuhannya adalah camilan yang enak, praktis di bawah, harga terjangkau, mudah dipesan, dan kemasan yang menarik. Kemasan yang menarik menurut saya merupakan less less significance dibanding yang lain karena di sini camilan yang enak, praktis, harga terjangkau, dan mudah dipesan. Itulah sangat menjadi hal-hal yang bisa kita tinjau yang lebih dalam dibandingkan dengan hanya kemasan saja yang menarik. Kemasannya transparan sehingga produknya itu bisa terlihat sehingga bisa menggiurkan kepada teman-teman yang akan memesan produk kita. Target utamanya sangat jelas yaitu konsumen 17 sampai 30 tahun di sekitar kampus tempat kerja ataupun di event-event besar seperti CFD, Car Free Day di hari Minggu dan lain sebagainya. Yang membutuhkan apa? Camilan enak, praktis dan harga terjangkau. Yang kedua terkait ini adalah aktif di media sosial dengan dipengaruhi oleh teman, bisa juga, ataupun pernah mencoba repeat order seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kanal personal, WhatsApp, dan word of mouth menjadi konversi yang sangat-sangat efektif dalam penjualan produk kami. Selanjutnya adalah promotion strategi. Kita biasa mempromosikan ini open PO di WhatsApp, Instagram, dan ataupun word of mouth. Apabila mau memesan, kita bisa hadir di CFD sehingga bisa menggait pengguna-pengguna ataupun konsumen-konsumen baru dalam bisnis ini. Promosi lewat WA status, broadcast ke kontak yang relevan, membangun kepercayaan dan jaringan terdekat sehingga langsung menghasilkan percakapan serta pemesanan. Dengan di Instagram misalnya kita akan mengunggah produk yang akan kita tampilkan sehingga kita akan menjadikan produk ini menjadi lebih valuable, lebih diketahui oleh banyak orang. Nah, word of mouth ini mendorong rekomendasi-rekomendasi yang sudah mencoba ternyata enak, ternyata kecantol, kita akan pesan lagi ke saya, ke Rama, sehingga bisa menjadikan bisnis ini sustain untuk kedepannya. Hasil evaluasi promosi, WhatsApp masih menjadi kanal yang paling efektif, yaitu langsung menghasilkan percakapan dan pemesanan, conversionnya tertinggi. Instagram itu meningkatkan awareness, tetapi konversinya lebih rendah dibandingkan dengan WhatsApp. Dengan promo bundling 2 pieces Rp28.000, terbukti menaikkan jumlah unit penjualan per transaksi. Alur konversinya, Instagram membangun kesadaran, WhatsApp pemenuhan penjualan, dan word of mouth itu memperluas penjualan kita. Terdapat analisis kompetitor atau kompetitor analysis, yaitu kompetitornya snack kemasan pabrikan sudah tentu, keripik pisang keripik pisang UMKM lain, camilan coklat lain. Kekuatan kita adalah brandnya kuat, distribusinya luas, harga kompetitif, varian rasa yang akan kita kembangkan akan ke arah yang lebih banyak. Kelemahan kurang personal, massal, branding tidak selalu konsisten, persaingan rasa sangat tinggi, sehingga produk kita itu lebih fresh, personal, kemasan promosi lebih terarah, fokus dan rasa kombinasi. Nah, positioning statementnya adalah bukan produk termurah, tetapi menawarkan kombinasi terbaik antara rasa, kemasan, harga, dan kedekatan profesional antara kami dan konsumen. Mendapat keripik pisang coklat ini sebagai camilan UMKM yang fresh, ramah di kantong, dan mudah untuk dipesan. Di sini kami juga menampilkan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, di sini kekuatannya adalah rasa dan kerenyahan. Bisa menjadi daya tarik utama, harga yang masih terjangkau di Rp15.000 untuk segmen muda, relasi personal membangun kepercayaan dengan margin yang sehat, yaitu 40% sebelum biaya operasional. Weakness-nya sangat bergantung pada jaringan pribadi, konten Instagram yang belum konsisten, dan belum ada sistem repeat order. Ini sudah mulai berkembang untuk repeat ordernya, sehingga saya rasa kelemahan ini mulai sedikit banyak kita bisa tanggulangi. Kapasitas produksi yang masih terbatas, itu juga menjadi salah satu weakness dari kita. Opportunitiesnya, peluangnya tren camilan yang diberi secara online baik, potensi reseller ataupun affiliate, titip jual di kantin, kafe, dan penambahan varian rasa baru. Ancamannya tentu snack pabrikan dan brand yang distribusinya sudah kuat sekali, yang sudah ada merajalela di pasaran, persaingan harga yang sangat ketat, sensitivitas harga konsumen, dan produk mudah ditiru oleh kompetitor. Itu juga menjadi ancaman dari untuk kami, sehingga kami akan mencoba tanggulangi bagaimana brand awareness kita akan semakin lebih dikenal terlebih dahulu sebelum threats atau ancaman-ancaman ini bisa
kepada kita. Sales report 80 kemasan, total omset 1,2, total HPP 720.000 dengan laba kotor 480.000 rupiah. Nah, target awal kemasan itu adalah 60, tapi alhamdulillah realisasinya 80 kemasan, yaitu 133 dari target. Kemarin sedikit banyak terbantu oleh Car Free Day. Di situ kita mencoba membuat booth dan banyak yang mencoba untuk merasakan produk kita, yaitu keripik pisang berlapis coklat dengan laba kotor sejumlah 480.000 rupiah dengan gross margin 40 sebelum biaya promosi, transportasi, dan biaya lainnya. Dalam analisis keuangan, mohon maaf, dalam analisis keuangan yang ada, di sini terlihat bahwa harga jual itu 15.000 dengan HPP variabel di 9.000 rupiah, BEP-nya asumsi biaya tetap periode promosi plus transport adalah 120.000 rupiah. Jadi BEP-nya ada di 20 kemasan, realisasi 80 kemasan, 4 kali titik impas atau BEP, yaitu sudah untung dan aman. Laba bersihnya adalah sekitar 350.000 rupiah dengan net margin 29% dengan ROI atau return on investment atas modal 41%. Menurut saya dengan perhitungan yang seperti ini, itu sudah menggambarkan sustainability yang cukup sehat dalam bisnis baru ini, sehingga kami akan coba pertimbangkan apakah kedepannya kita akan tetap untuk membisnis dari keripik pisang lapis coklat ini, ataupun kita memberikan uh, peluang-peluang lain untuk kita coba dalam hal kewirausahaan. Menurut analisis kami, setidaknya ada tiga mengapa produk kami laku, yaitu harga sesuai 15.000, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu terkesan produk tidak berkualitas. Nah, di sini ada impulse buying yang cukup menjadikan kita untung karena ada yang coba-coba sehingga beli satu, beli dua, begitu promosi yang tepat di WhatsApp, rekomendasi teman, dan produk cepat dikenal tanpa biaya yang besar, produk mudah dipahami. Insightnya penjualan paling kuat ketika harga produk dan kanal promosi selaras dengan perilaku target market itu sendiri. Hambatan dan mitigasi resiko. Hambatan calon pembeli sensitif terhadap harga membandingkan dengan produk-produk keripik pisang yang lain itu sangatlah wajar. Konten Instagram yang belum konsisten, jangkauan promosi yang terbatas, bergantung pada jaringan pribadi, dan belum ada sistem repeat order yang lebih banyak lagi. Penyebab jika tidak laku, target pasar kurang tepat, harga tidak sesuai, foto kurang menarik, tidak ada urgensi ataupun promo, stok melebihi permintaan. Solusi ataupun mitigasinya adalah perbaiki foto, video, produk, bundling mungkin ditambah menjadi 3 pieces, follow up pelanggan, kembangkan reseller dan affiliate, dan catat data pelanggan dan repeat ordernya. Terdapat setidaknya roadmap pengembangan usaha kami, evaluasi rekomendasi agar penjualan meningkat. Produk misalnya ditambahkan kita tidak varian coklat saja, kita nanti akan R&D untuk produk-produk dengan rasa yang lain. Harganya pertahankan harga dasarnya, gunakan bundling untuk meningkatkan average order value. Promosinya juga kita bisa mengesampingkan dari promosi-promosi yang masih konvensional, bisa kita manfaatkan testimoni, short video, ataupun promo terbatas. Distribusinya kita bisa titip reseller, ataupun titip jual di kantin, di cafe, ataupun kita bisa masih untuk memanfaatkan momen-momen besar seperti Car Free Day di hari Minggu dan lain sebagainya. Data, catat sumber order, repeat order, conversion, dan produk yang paling diminati apabila ada penambahan produk di kemudian hari. Kesimpulannya adalah penjualan mencapai 80% dari, maaf, 80 kemasan dari sebelumnya targetnya 60 kemasan sehingga 133% dari target. Strategi promosi paling efektif adalah WhatsApp dan WOM atau WOM, word of mouth. Target market utama adalah konsumen muda yang mencari camilan harga terjangkau dan praktis. Kompetisi cukup tinggi sehingga diferensiasi produk, konsistensi promosi harus dijaga. Secara finansial, usaha layak, gross marginnya 40%, BEP tercapai pada 20 kemasan, dan realisasi di 4 kali BEP. Prioritas kedepannya repeat order, reseller, rebundling, dan konten digital yang konsisten. Terima kasih. Begitulah merupakan analisis
kewirausahaan yang kami buat setidaknya dalam 2 minggu ini, yaitu keripik pisang berlapis coklat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bapak Abdurrahman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.